Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hawari dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menuju bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini saya akan membahas tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, saya akan membahas yaitu tentang pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam aspek politik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, demokrasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan lagi lain seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Tentu saja, dalam hal-hal positif, dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh positif iptek dalam aspek ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya investasi asing. Kedua, terbukanya pasar internasional. Yang ketiga, meningkatnya kesempatan kerja. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengaruh positif iptek dalam aspek sosial budaya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, mempermudah berbagai jenis informasi dengan cukup mudah. Yang ketiga, dapat mengetahui berbagai budaya di dunia. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengaruh positif dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang ketiga, menguatnya regulasi hukum yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Berikutnya, pengaruh negatif berkembangan iptek dalam aspek politik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat menimbulkan terganggunya stabilitas politik. Yang kedua, berita yang belum jelas kebenarannya dapat menyebar dengan cepat. Yang ketiga, dapat menimbulkan konflik horizontal akibat perbedaan mendukung salah satunya calon dalam pemilu. Pengaruh negatif iptek dalam aspek ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, perekonomian dengan negara kita dapat dikuasai oleh pihak asing seiring dengan
makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Berikutnya, pengaruh negatif iptek dalam aspek sosial budaya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengaruh negatif iptek dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kejahatan di dunia maya. Yang kedua, adanya ancaman disintegrasi bangsa. Yang ketiga, banyaknya kejahatan dengan menyalahgunakan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek, meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari 3 alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kokoh dalam menghadapi pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Berikutnya, kita akan membahas sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan berikut ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak
haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, sifat selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal biaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserapkan dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain sebagai berikut. Pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Berikut merupakan cara meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, yaitu 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam hal pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat kesejahteraannya. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang utuh, jumlah pasokan dan harganya bersaing. Yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara sendiri, bukan kepentingan asing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.